Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurus Salam Kiai Haji Ujang Badruddin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan memudahkan dalam semua urusannya. Juga seluruh jajaran pembina, yayasan, pengawas, ketua, dan seluruh keluarga besar serta jamaah para santri Pondok Pesantren Nurus Salam ini. Saya bersyukur betul, alhamdulillah, pada siang hari ini akhirnya bisa sampai di Pondok Pesantren Nurus Salam ini. Dan begitu masuk tadi, anak-anak ini sambutannya luar biasa. Semangat ya di sini ya. Nah, saya datang bersama rombongan. Izinkan saya memperkenalkan di depan sini, namanya Bapak Saan Mustafa. Pak Saan Mustafa ini adalah Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Yang kedua bersama dengan Bapak Pipin Sofyan. Pak Pipin Sofyan. Beliau adalah salah satu juru bicara di tim kampanye kita. Dan banyak lagi yang lain, sebetulnya tadi datang juga Ibu Nihayah, tapi beliau dari PKB, tapi beliau ada rapat di DPR ya, sehingga ini diwakili oleh Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Boleh minta tangan untuk Pak Rahmat, Ketua DPC PKB Karawang. Apa kabar santri semua? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah bersyukur, senang masuk ke sini Pak Yai. Begitu masuk anak-anaknya ceria, anak-anaknya bahagia. Jadi saya dulu waktu bertugas di Kementerian Pendidikan itu sering keluar masuk sekolah Pak. Dan kalau mau tahu sebuah sekolah, sebuah tempat pendidikan, termasuk pondok, itu bagus apa tidak, paling gampang datang, lihat. Kalau anak-anaknya cemberut, ini sekolah ada masalah. Kalau anak-anaknya bersungut-sungut, ini ada masalah. Tapi kalau datang anak-anaknya ceria, ini berarti tempat pendidikan yang baik. Karena tempat belajar harus menyenangkan. Harus apa? Menyenangkan. Kalau senang, maka belajarnya akan menjadi baik. Tapi kalau nggak menyenangkan, waduh berat. Kalau di pondok kan mukim di sini ya. Mukim ya baik-baik. Mukim semua. Mukim. Jadi kalau suasana pondoknya itu ceria, berarti ini belajarnya benar. Insya Allah semuanya nanti akan berhasil belajar di sini. Lalu saya ingin sampaikan juga pada semua Pak Yai, ini saya ngobrol sama santri-santrinya, boleh ya Pak Yai ya? Boleh ya? Boleh. Saya mau tanya nih, kalau di pondok, kalau pagi bangunnya jam berapa? Ya?
gitu ya. Bilangnya gini nih bilangnya bangunnya jam 3 gitu. Bangunnya jam berapa? Nah, bangun jam 3. Terus habis bangun apa kegiatannya? Sholat apa? Tahajud dulu ya. Tahajud dulu. Terus subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4. Kalau gini nggak apa-apa. Jam 4. Habis subuh apa? Terus ada kegiatan habis subuh. Terus mandinya jam berapa? Oh, tidur langsung mandi. Jadi jam 3 langsung mandi. Biar seger ya. Terus masuk kelas jam berapa? Selesainya jam 11. Habis jam 11 apa? Nangkepnya susah juga nih. Sholat duhur, makan. Terus habis itu ini satu coba ke depan, satu ke depan saya ajak tanya. Siapa yang mau ke depan? Jangan ditunjuk. Sukarela. Yang laki-laki juga boleh. Ini. Siapa lagi? Kalau kamu namanya siapa? Rifadli. Kelas berapa Rifadli? KMI. Kelas 5 KMI atau kelas 2 SMA? Kamu nyambung bener ya, hebat ya. Najmi, jadi tadi saya tanya nih. Najma, kalau udah siang, selesai sekolah, terus apa kegiatannya? Belajar siang. Mulai jam? Habis belajar siang tidur. Mulai jam berapa belajar siangnya? Habis zuhur. Habis duhur sampai jam? Setengah 2, jam 2. Sampai jam 2. Terus istirahat. Ya. Terus bangunnya jam? Jam 3. Jam 3. Jadi ada istirahat siang sebentar ya. Terus habis itu asar, bangun lagi. Habis asar apa? Ngaji sampai sampai maghrib. Habis maghrib apa kegiatannya? Habis maghrib lanjut Ngaji sampai jam Bisa. 7.45. Sampai 7.45. Terus sholat isya sama-sama. Habis sholat isya, Habis itu belajar malam. Sampai jam setengah 10. Makannya kapan? Makannya habis zuhur sama habis asar. Oh, habis asar. Jadi makan malamnya habis asar. Sampai pagi. Kalau makan malam itu jajan. Terus tidurnya jam berapa? Tidurnya mulai jam 11, Pak. Jam 11. Jadi tidur jam 11, bangun jam 3. Berapa jam tuh tidurnya? Tidurnya 6 jam, Pak. 4 jam. 4 jam. Bangun jam 3 gitu. Betul ya? Iya, tidur betul. jam 11, bangun jam 3. Nah, jadi berapa jam? 4 jam. 4 jam. Jadi buat adik-adik semua di sini, lihat nih, Rifadli sama
Najma. Nih di depan dulu aja, tapi saya mau cerita. Bayangin adik-adik, bangun jam 3, tidur jam 11 malam, sepanjang hari belajar, betul kan? Capek nggak? Capek nggak? Nih, bentar, itu jawaban yang jujur, jawaban yang pertama. Capek nggak? Tapi, nah, adik ini saya mau cerita nih. Saya mau cerita nih. Dari semua, Najma di sini dulu ya, Semanur Fadli. Adik-adik tahu ada namanya batu bara, tahu ya? Ada namanya permata, tahu ya? Yang satu batu bara itu warnanya hitam. Kalau dijual timbangannya ton. Timbangannya ton. Kalau permata warnanya bening, kalau dijual timbangannya gram. Ya. Kalau kita tahu di tempat yang ada permata, di situ ada batu bara. Kenapa? Karena permata dan batu bara berasal dari bahan baku yang sama, materialnya sama. Yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara. Apa yang membedakan? Nih, dari sama-sama dari panas bumi, dari bawah nih, dari bumi. Yang kena suhu tinggi amat panjang, yang kena tekanan amat panjang, dalam waktu yang sangat lama, digembleng luar biasa, dia jadi permata. Yang tidak kena suhu tinggi, yang tidak kena tekanan tinggi, dia jadi batu bara. Oke, adik-adik di sini bangun jam 3, tidur jam 11 malam, digembleng belajar tiap hari, karena insya Allah akan jadi permata. Ya. Jadi kalau sekarang nih ngerasanya, aduh capek, aduh berat, ingat-ingat nih, ini mau jadi permata atau mau jadi batu bara? Pilih mana coba? Mau pilih jadi batu bara, pilih permata? Permata. Kalau jadi permata harus mau digembleng, harus mau kerja keras, betul tidak? Jadi kalau lihat ada anak-anak yang tidak kerja keras, tidak digembleng, mudah menyerah, ini bakal jadi seperti batu bara. Kalau mau digembleng, mau kerja keras, insya Allah jadi. Mau pilih yang mana? Najma pilih yang mana? Permata. Kamu, Rifadli? Permata, Pak. Permata. Ya. Sekarang saya mau tanya, Rifadli. Rifadli, kamu kalau besar pengen jadi apa, Rifadli? Saya kalau besar pengen jadi dokter, Pak. Nanti dokternya dokter apa? Dokter spesialis bedah. Kita doain insya Allah nanti. Ini dicatat baik-baik ya. Insya Allah berapa tahun lagi kita ketemu lagi sama Rifadli, namanya sudah Dokter Rifadli spesialis bedah ya. Amin. Kalau Najma pengen apa? Dokter. Dokter juga. Masya Allah, pengen dokter apa? Kuping. Dokter? Kuping. Dokter kuping. Dokter kuping. Nama resminya apa dokter kuping ini? Saya pengen tahu kenapa kamu pengen jadi dokter kuping? Saya mau bersihin kupingnya. Dengerin yang mikrofon ini dekat. Saya mau bersihin kupingnya. Saya kenapa? Seru. Hah? Oh, seru bersihin kupingnya. Jadi dokter spesialis kuping karena seru. Kalau ceritain dong apa sih enaknya orang berkuping orang? Suka sekarang orang
gitu? Suka. Suka. Kupingnya siapa? Kupingnya Kiara, Golia, Rupanya kamu juga bersihin kuping teman ya? Ya, nih Najma. Namanya spesialis THT. Tahu panjangannya? Belum? Ya kuping itu. Telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa jadi satu? Karena nyambung antara saluran telinga. Ini telinga ya. Ini saluran telinga, saluran hidung dengan saluran tenggorokan. Di dalam tuh jadi satu. Jadi dokternya jadi satu. Jadi kamu nggak bisa kuping aja, nggak bisa. Harus kuping, harus telinga, hidung, tenggorokan. Mau nggak? Mau. Ya, alhamdulillah. Doain nanti insya Allah ketemu lagi Najma sudah jadi dokter ya. Apa pengalaman paling menyenangkan di pondok ini? Kemarin Pak, beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya tepatnya di bulan Agustus saya bisa mewakili Indonesia ke Korea Selatan untuk mengikuti gambar dunia. Karena menurut saya itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Sampai ke Korea jadi ya? Iya Pak. Berapa orang dari sini? Dari Karawang ada, kalau dari Darussalam 1 Pak. Dari Karawang ada 6. Nah, alhamdulillah. Kalau Najma, apa pengalaman paling menyenangkan di sini? Apa yang paling senang di sini? Nih, sambil Najma mikir, saya minta satu yang dari tapak suci, satu maju ke depan. Mas, boleh kesinian ya? Ini saya udah mundur banget loh. Oh. Ini kita udah mundur banget loh. Jangan gerak mas, itu aja deh. Ya. Sama, saya juga dulu waktu masih kecil mainnya tapak suci. Kamu kenalkan dirimu siapa? Namanya siapa? Erlangga Pak. Siapa? Erlangga. Ini tulisannya Rizal. Saya pikir saya mau pakai nama Rizal Erlangga. Ya. Gak apa-apa, pinjem gak apa-apa kan pinjem. Erlangga, apa yang kamu paling sukai di Pondok Nur Salam ini? Main sama teman Pak. Apa? Main sama teman. Main sama teman. Oh, main sama teman. Main apa sama teman? Main bola. Sering-sering. Apa? Main bola. Main bola. Kalau tapak suci seneng nggak? Senang Pak. Seneng. Apa yang disenengin dari tapak suci? Fighting ya. Apa? Fighting. Fighting. Menang apa kalah? Tergantung Pak. Tergantung siapa lawannya ya. Ya. Kalau kamu cita-cita apa cita-cita lo? Aku. Apa? Oh, mau masuk akademi militer. Pengennya apa? Akademi militer tuh ada 3. Apa? Di Angkatan Darat. Angkatan Darat. Kenapa pengen jadi Angkatan Darat? Keren Pak. Keren. Keren. Memang keren jadi Angkatan Darat. Nggak senang jadi pilot. Nggak. Kenapa? Takut jatuh. Takut. Kalau Angkatan Darat nggak takut ketembak. Nggak ya. Oke dah. Dari semuanya. Jadi ini semua adik-adik saya mau pesan nih. Kalau punya cita-cita, maka cita-cita itu harus tinggi. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang amat tinggi.
Ya. Lalu kerja keras, kerja ikhlas, dan minta doa dari orang tua. Doa dari orang tua itu pembuka jalan untuk keberhasilan. Sambil kitanya juga selalu mendoakan orang tua. Setiap selesai sholat, doakan orang tua kita. Ya. Jadi insya Allah nanti adik-adik akan bisa melampaui cita-citanya. Nih sebentar. Boleh turun nih, tapi saya kasih oleh-oleh dikit nih. Mana? Pensinya mana nih? Ya, mana? Nih, Asma, saya kasih sajadah buat kamu pakai. Ya, nanti diingat-ingat. Kalau sajadah ini satu lagi sekarang. Nih sarung satu. Oke sarung. Ini peci buat kamu. Ini sarung yang biasa saya pakai, peci yang biasa saya pakai. Ya, mudah-mudahan nanti manfaat buat semuanya. Dah, sekarang boleh duduk lagi. Terima kasih. Dah, Rasmi boleh duduk. Oh, sebentar, Najma sini sekitar, Najma. Kita foto dulu, belum foto bareng kita. Kita foto bareng ya. Yang di belakang ini para gurunya ya. Betul Pak Yai, para gurunya di sini. Ustazah sama Ustaz. Para ustazah, para ustaz, saya ingin sampaikan terima kasih. Jadi buat adik-adik semua di sini, tadi kalian lihat ya di depan ada 3 anak-anak yang pilih maju. Adik-adik semua, nanti dalam perjalanan adik-adik belajar sering sekali ketemu kesempatan. Kesempatan itu tidak diduga, tapi adik-adik harus siap sehingga ketika ada kesempatan aktif. Pengen nggak maju ke depan foto bareng? Pengen nggak? Pengen nggak dapat sajadah, dapat peci, dapat itu? Pengen nggak? Nih saya kasih tahu. Kalau saya bilang yang maju dapat peci, yang maju dapat sajadah, yang maju dapat sarung, nanti majunya karena mau dapat. Betul tidak? Tapi kalau saya tidak bilang, maka majunya karena memang ingin maju, ingin ikut belajar bersama. Betul tidak? Nah, jadi besok adik-adik akan ketemu yang namanya kesempatan begitu. Hikmahnya dari yang maju ke depan, dapat sarung, dapat peci, dapat sajadah, ada hikmahnya. Tapi hikmah itu tidak pernah datang kemarin. Hikmah itu selalu datangnya nanti. Tapi yang harus kita kerjakan setiap ada kesempatan untuk belajar, setiap ada kesempatan untuk ikut tampil, jangan pernah disia-siakan. Siap? Ingat-ingat ya. Jadi nanti lain kali kalau ada siapa yang mau tanya, acungkan jari. Siapa yang ikut, acungkan jari. Nanti yang seperti ini insya Allah akan terus-menerus terasah dan nanti bakal banyak punya prestasi ke depan. Ya. Amin insya Allah. Amin aja dulu ya. Iya, amin. Aminnya boleh keras. Amin. Jadi pada seluruh pimpinan pondok, para ustadz, para ustazah yang saya hormati, kami saat ini sedang mendapatkan amanat di dalam proses pemilihan presiden. Saya dan Gus Imin
bertugas bersama-sama menjadi calon. Kami ingin Indonesia berubah. Kami ingin Indonesia lebih adil. Kami ingin tidak ada lagi pembedaan. Apalagi kalau di pendidikan, tidak lagi ada dibeda-bedakan antara negeri dan swasta. Jangan dibedakan antara sekolah umum dan sekolah agama, dengan pondok, dengan madrasah. Fasilitasnya harus sama. Kenapa? Karena yang berada di sekolah-sekolah ini, yang berada di madrasah ini juga anak Indonesia. Negeri ini mau membangun semua, bukan hanya anak yang berada di sekolah milik pemerintah. Itulah sebabnya mengapa gagasan yang kita bawa namanya keadilan, supaya adil, supaya setara. Kalau setara adil, insya Allah semua dapat kesempatan yang sama untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kami membawa gagasan tentang keadilan, dan ini juga kita rasakan sekarang. Saya tadi pagi mampir di pasar baru di Karawang. Sampai di pasar itu ternyata harga-harganya pada murah semua. Betul nggak, Bu? Enggak, pada apa? Mahal. Berasnya sekarang berapa berasnya, Bu? 15. Cabai merah keriting 90, 100. Cabai rawit mahal, bawang semua mahal. Nih, berasnya mahal. Saya mau tanya, petaninya terima uangnya enggak? Itu harga yang mahal itu sampai ke petani apa tidak? Itu masalahnya. Karena itu insya Allah kami, salah satu yang kita prioritaskan adalah bagaimana kita membuat kebutuhan pangan kita kembali menjadi murah, kembali jadi terjangkau bagi semua. Kalau itu kita kerjakan, sambil di sisi lain para petani, kalau ketemu petani, mereka selalu menyampaikan ada 3 masalahnya, Pak. Apa aja? 1, pupuk. 2, pupuk. 3, pupuk. Masalahnya apa? Pupuknya susah, betul tidak? Nah, ini banyak petani di sini. Karawang itu salah satu lumbung, betul tidak? Salah satu lumbung, tapi petani-petaninya tidak merasakan kesejahteraan. Jadi kami ingin pasokan pupuk ke petani aman, kemudian harga jual gabahnya lebih baik, dan insya Allah nanti yang menerima hasilnya di rumah tangga harganya lebih murah. Karena itu kami sampaikan, kami melihat food estate bukan sebagai solusi untuk Indonesia ke depan. Yang harus dikerjakan adalah namanya kontrak farming. Kontrak farming itu bukan petani jadi buruh kontrak, bukan. Kontrak farming itu artinya para petani yang punya lahan dikontrak untuk, atau punya kontrak untuk hasilnya dibeli, sehingga mereka bercocok tanam dengan rasa tenang karena mereka tahu sudah akan ada yang membeli. Jakarta sudah melakukan itu. Waktu saya bertugas di Jakarta, kami lakukan kontrak farming dengan ratusan gabongan di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Jakarta langsung membeli dari petani. Petaninya punya kontrak sama kita 5 tahun. Jadi dia tenang, 5 tahun nanem, udah nggak tegang lagi. Dan karena punya kontrak dengan pembeli, dia bisa kredit traktor, dia bisa kredit alat-alat pertanian, dia bisa mencari semua kebutuhan dengan rasa tenang. Kenapa? Karena dia punya kontrak, akan ada jaminan yang membeli. Nah, bagi kami di Jakarta kan nggak punya sawah. Kami punya kepastian ada pasokan beras ke Jakarta, sama-sama untung. Yang di Jakarta tenang, ada pasokan, harganya jelas, petaninya tenang karena dia menanam dengan ada harga yang pasti. Dan
Yang di tengah tuh apa yang di tengah tuh? Calo-calo tengkulak hilang, dipotong karena langsung dari ujung ke ujung. Betul tidak? Nah, itu yang ingin kita kerjakan sama-sama. Terus sekalian, Pak Yai yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan untuk silaturahmi. Mohon doanya agar kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Dan kami mendoakan semoga para ustadz, para ustazah selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mendidik, dan insya Allah pondok ini menjadi tempat di mana amal jariah dari Bapak Ibu semuanya akan mengalir tanpa henti sampai di hari akhir nanti. Dan kepada adik-adik semua, belajar yang rajin. Ingat, ada batu bara, ada permata, pilih mana? Kerja keras, yang rajin, yang tuntas, insya Allah semua jadi anak-anak yang berhasil di dalam belajarnya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.